Di Indonesia, ada satu kepercayaan yang tak pernah benar-benar hilang. Sebuah keyakinan bahwa angka bukan sekedar simbol, melainkan jalan menuju kekayaan instan. Angka yang diyakini bisa membawa keberuntungan dalam permainan togel. Namun, cara untuk mendapatkan angka itu seringkali tidak datang dari logika. Ia datang dari dunia lain, dari bisikan halus, dari mimpi, dari ritual-ritual yang bagi sebagian orang terasa menyeramkan. Kembali lagi di channel Papa Reka. Kali ini admin CNDY akan membahas beberapa cara yang konon dipercaya dapat mendatangkan nomor togel. Dalam dunia togel mistis, tidak ada yang kebetulan. Setiap peristiwa bisa diartikan menjadi angka. Ada orang yang bermimpi digigit anjing. Besoknya, ia langsung mencari di erek-erek dan menemukan angka yang cocok. Ada pula yang melihat kecelakaan di jalan dan menganggap itu tanda nomor tertentu akan keluar malam itu. Bahkan hal-hal kecil pun diyakini punya makna. Piring jatuh dan pecah, cicak jatuh di kepala, hingga suara burung hantu di malam hari. Semua dicatat, semua dikaitkan dengan nomor. Namun, semakin sering mereka memperhatikan, semakin sering pula kejadian aneh muncul. Ada yang merasa setiap malam selalu ada tanda yang membuat tidur tidak pernah tenang, karena seolah ada sosok tak kasat mata yang sengaja mengatur kejadian itu. Banyak orang percaya mimpi adalah jalan gaib menuju angka togel. Mimpi bertemu ular besar bisa diartikan sebagai angka tertentu. Mimpi gigi copot dipercaya menandakan angka lain. Hingga mimpi bertemu orang mati sering dianggap pertanda nomor keberuntungan. Di pasar-pasar gelap ada buku tafsir mimpi yang disebut erek-erek. Buku itu berisi daftar mimpi dan pasangannya berupa angka 2 digit. Masyarakat percaya mimpi bukan sekedar bunga tidur, tetapi pesan dari alam gaib untuk mereka yang tahu cara membaca. Namun ada kisah menyeramkan. Beberapa orang mengaku mimpi angka itu selalu diiringi bayangan menakutkan. Ada yang didatangi sosok hitam di dalam tidur, berbisik angka ke telinganya. Ada pula yang terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar karena merasa ada yang duduk di samping tempat tidurnya. Selain mimpi, ada pula yang menempuh jalan lebih jauh. Mereka pergi ke tempat-tempat keramat, gunung, laut, hingga kuburan. Mereka pergi ke tempat itu hanya untuk melakukan ritual khusus, menyalakan kemenyan, membawa sesaji, membaca mantra. Semua dilakukan untuk satu tujuan, meminta nomor togel pada makhluk halus. Ada yang mengaku bertemu dengan sosok kakek tua berbaju putih yang muncul di tengah kabut, lalu menyebut angka-angka dengan suara berat. Ada pula yang melihat makhluk hitam bermata merah memberikan secari kertas berisi nomor. Namun nomor itu tak pernah gratis. Mereka yang meminta sering harus membayar dengan sesuatu, entah ayam hitam, entah darah, bahkan ada yang percaya jiwa keluarganya sendiri bisa jadi taruhannya. Kepercayaan lain mengatakan arwah leluhur bisa memberi petunjuk angka. Seseorang akan bermeditasi di depan makam keluarga, membawa bunga, air, dan dupa. Kemudian, ia menunggu hingga arwah leluhur datang dalam mimpi. Banyak yang bersaksi, mereka didatangi sosok orang tua yang sudah lama meninggal. Sosok itu tidak berbicara, hanya menunjuk ke papan angka atau menulis di udara dengan jari. Ketika bangun, angka itu masih terbayang jelas, seperti ukiran yang tidak bisa hilang dari pikiran. Tapi seringkali setelah angka itu digunakan, mimpi buruk terus menghantui. Sosok leluhur datang berulang kali, menatap marah, seakan menagih sesuatu.
Di beberapa daerah, ada pula kepercayaan bahwa pohon tertentu bisa menjadi perantara angka, dan salah satunya adalah pohon jambu. Konon, jika seseorang duduk di bawah pohon jambu pada tengah malam, ia bisa mendapatkan wangsit berupa nomor togel. Ada yang melihat angka terukir samar di batang pohon, ada yang mendengar bisikan dari arah daun yang bergetar, meski angin tidak berhembus. Dan ada juga yang bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang yang duduk di cabang pohon jambu, lalu menyebut angka dengan suara lirih. Namun, pohon jambu ini tidak sembarangan. Masyarakat percaya pohon itu dihuni makhluk gaib. Bahkan ada cerita, seseorang lelaki pulang setelah duduk semalaman di bawah pohon jambu. Ia membawa angka yang kemudian benar-benar keluar. Tapi sejak malam itu, ia tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat bayangan wanita duduk di atas pohon, menatapnya dengan mata merah menyala. Ada pula yang percaya benda pusaka tertentu mampu memberi petunjuk angka, keris, batu akik, hingga jimat peninggalan nenek moyang. Orang-orang akan merendam pusaka itu di dalam air, lalu tidur di dekatnya. Saat pagi tiba, angka yang muncul dalam mimpi dianggap sebagai pesan dari pusaka tersebut. Beberapa orang mengaku angka itu muncul jelas di permukaan air, seperti bayangan. Namun yang lain mengatakan mereka justru mendengar bisikan samar seperti suara dari dalam pusaka itu sendiri. Ada pula keyakinan yang lebih gelap, bahwa nomor bisa datang melalui tidur dengan telanjang. Konon, orang yang tidur tanpa sehelai benang pun di tubuhnya akan lebih mudah didatangi makhluk gaib. Bukan karena nafsu, tapi karena tubuh manusia dianggap lebih terbuka, lebih rentan, sehingga roh halus lebih gampang menempel. Dalam keadaan itu, mimpi menjadi pintu. Ada yang bermimpi berjalan di pasar gelap, melihat papan besar dengan angka menyala. Ada yang bermimpi tubuhnya ditutupi kain kafan, lalu terdengar bisikan angka di telinga. Dan ada pula yang terbangun dengan keringat dingin karena jelas-jelas merasa ada sosok lain yang menyentuh kulitnya di kegelapan malam. Bagi sebagian orang, cara ini dianggap paling ampuh, tapi juga paling berbahaya. Karena semakin sering melakukannya, semakin sering pula mereka merasa ada mata yang mengawasi dari sudut ruangan. Dan ketika nomor itu benar-benar tembus, mereka tidak lagi yakin apakah itu rezeki atau harga yang harus dibayar pada sesuatu yang tak terlihat. Pada akhirnya, semua mitos tentang mencari nomor togel, entah lewat mimpi, pohon jambu, kejadian sehari-hari, hingga tidur telanjang, menunjukkan satu hal, bahwasanya manusia selalu mencari jalan pintas untuk meraih keberuntungan. Namun, di balik setiap cara itu, selalu ada bayangan gelap yang mengikuti. Karena di dunia mistis, tidak ada yang benar-benar gratis. Nomor yang datang lewat bisikan gaib mungkin memang bisa membawa uang, tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada hutang yang harus dibayar setelahnya? Banyak orang yang percaya semakin sering seseorang meminta bantuan dari dunia tak kasat mata, semakin dalam pula ia terikat. Awalnya hanya mimpi sikat, lalu jadi kebiasaan. Awalnya hanya sekali duduk di bawah pohon, lalu jadi ritual. Awalnya hanya tidur telanjang untuk coba-coba, lalu jadi kewajiban setiap malam. Dan semakin lama, mereka tak lagi bisa membedakan mana tanda keberuntungan, mana gangguan, mana mimpi biasa, mana bisikan makhluk yang memang sengaja menjerat.